Presentasi Universitas Diponegoro di EduFair Smart Penabur Gading Serpong. Mas-mas, mbak-mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya memperkenalkan diri. Saya Vivi Endar Herawati. Saya adalah staf pengajar di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Dan di sini saya ditugaskan oleh Ketua Lembaga untuk menyampaikan, untuk mengenalkan Undip itu bagaimana, Undip itu seperti apa ke SMA Penabur ya, Bapak ya? SMA Penabur, oke. Langsung saja saya akan share screen. Sudah kelihatan? Oke, sudah Bu, sudah terlihat. Oke. Ini adalah Universitas Diponegoro, kemudian bagaimana gambaran singkat perguruan tinggi Universitas Diponegoro, kemudian bagaimana jalur masuknya, kemudian berbagai jenis beasiswanya, dan UKM-UKM apa saja yang ada di Universitas Diponegoro. Nah, untuk Universitas Diponegoro sendiri menggunakan sistem SKS, dengan normal SKS itu biasanya dengan normal semester itu 8 semester. Dan pada tahun 2020, Undip telah mewisuda itu 4 kali dalam 1 tahun, yaitu bulan Januari, bulan April, bulan Juli, dan Oktober. Kemudian untuk indeks prestasi untuk cum laude itu untuk mahasiswa Undip itu 44%. Kemudian lulus dengan masa kuliah kurang dari 4 tahun itu 54%. Kemudian tahun 2020 Undip juga mempunyai program percepatan dari program magister langsung ke doktor, itu yaitu program PMDSU, sehingga tahun kemarin 2019 kemudian 2000 program itu 2019, kemudian di tahun 2020 itu program ini sudah berjalan dan sudah ada yang menghasilkan untuk doktor itu usia 25 tahun, dan saat ini beliau bekerja sebagai staf pengajar juga di Universitas Diponegoro. Kemudian untuk alumni, Undip menciptakan alumni dengan kompeten komplit, jadi di soft skill dan di hard skill. Dan tahun 2020 ini, Undip juga menerapkan kurikulum Kampus Merdeka, karena ini programnya Mas Menteri ya, MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi Undip juga bekerja sama dengan universitas-universitas lain, seperti Universitas Pajajaran, Universitas Hasanuddin dalam program juga Kedai Reka, kemudian SAIL, itu mahasiswa juga melakukan pelayaran, jadi untuk mensukseskan program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Nah, ini adalah ini ada lokasi dari kampus Undip. Yang pertama di Peleburan Semarang. Di Peleburan Semarang itu Fakultas Kedokteran, di Peleburan Semarang itu adalah pasca sarjana, jadi S2, S3, dan lokasinya di Peleburan itu di pusat kota. Jadi kalau misalkan Semarang terkenal dengan Simpang 5-nya, jadi untuk Peleburan Semarang ini berjarak kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit dari Simpang 5. Kemudian Tembalang Semarang itu merupakan kampus inti. Saya tambahkan di sini untuk di Peleburan Semarang itu 15 sampai dengan 20 menit itu kalau jalan kaki. Tapi kalau pakai kendaraan 5 menit itu sudah sampai, karena memang letaknya memang di pusat kota. Untuk yang Peleburan Semarang itu kampus pasca sarjana. Kemudian yang nomor 2 adalah kampus inti kami, yaitu di Tembalang Semarang. Itu kalau dari pusat kota itu bisa 20 menit dengan menggunakan Transmarang. Kemudian yang ketiga adalah di Jalan Dr. Sutomo, itu di Fakultas Kedokteran. Jalan Kalisari Semarang itu juga Fakultas Kedokteran karena bekerja sama dengan Rumah Sakit Karyadi. Kemudian di Jepara itu di Teluk Awur kami juga punya Science Technopark. Jadi Science Technopark itu di mana pusatnya untuk teknologi-teknologi para dosen dan mahasiswa untuk melakukan riset, untuk melakukan pengembangan berbagai macam penelitian.
di Fakultas Perikanan, kemudian Fakultas Peternakan itu tergabung di Science Technopark di sana. Kemudian di Magelang kami ada puskesmas itu di bawah Fakultas Kedokteran dan kampus PSDKU. Kampus PSDKU atau sekolah PSDKU itu ada di sepanjang Pantura. Jadi ada di Pekalongan, kemudian Batang, Rembang, kemudian Demak. Jadi kampus Undip juga mempunyai ini tadi kampus PSDKU. Nah, akses ke kota itu hanya kurang lebih 20 menit, itu dari Tembalang menggunakan Trans Semarang. Kemudian kampus peleburan itu terletak memang di pusat kotanya, Kota Semarang. Berikut adalah fasilitas yang dimiliki oleh Universitas Diponegoro. Yang pertama adalah penginapan. Undip mempunyai penginapan, yaitu asrama mahasiswa atau rusunawa dengan kisaran harganya 350 sampai dengan 1 juta. Kemudian Undip juga mempunyai Undip Inn yang berada di lingkungan kampus Undip setara dengan Hotel Bintang 3 dan beberapa penginapan lain yang dikelola oleh swasta. Kemudian harga makanannya juga relatif lebih murah ya kalau dibandingkan dengan Jakarta. Kemudian berbagai macam fasilitas lain yang dimiliki antara lain stadion, itu sepak bola, kemudian futsal dan tenis, kemudian Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Waduk Pendidikan Universitas Diponegoro, ini yang letaknya di depan asrama mahasiswa atau di depan rusunawa. Biasanya Waduk Pendidikan Diponegoro digunakan oleh para mahasiswa untuk melakukan kegiatan praktikum-praktikum biologi, Fakultas Sains dan Matematika di prodi biologi, kemudian perikanan dan beberapa prodi lain. Kemudian selain itu Undip juga mempunyai pom bensin, training center, radio Pro Alma, laboratorium terpadu, dan Service English Unit atau SEU di bawah Fakultas Ilmu Budaya. Undip merupakan universitas yang telah PTNBH, jadi PTNBH adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum, itu sejak tahun 2016, kemudian Undip itu sendiri berdiri sejak tahun 1957, memiliki 50 S1, 11 D4, 5 D3 atau PSDKU, 21 profesi, 38 S2, dan 15 S3, dan beberapa program studi terakreditasi internasional. Jadi terakreditasi internasional ini selain AUN, kemudian ABIS, IABI, juga kemarin 15 program studi sosial humaniora Universitas Diponegoro telah terakreditasi internasional dengan menggunakan lembaga akreditasi internasional Jerman FIBA-A. Dan pada awal tahun nanti Januari itu kami juga sudah mempersiapkan, kami juga sudah siap divisitasi oleh lembaga akreditasi internasional ASIIN untuk 15 program studi eksakta. Berikut adalah website untuk Universitas Diponegoro. Jadi mas-mas, mbak-mbak bisa melihat Undip itu seperti apa, Undip itu bagaimana. Itu lengkap ada di web kami www.undip.ac.id. Nah, ini adalah beberapa UKM, unit kegiatan mahasiswa. Di Undip ada 42 unit kegiatan mahasiswa yang sudah mendapat reputasi nasional dan internasional dalam berbagai kejuaraan. Seperti contohnya UKM Paduan Suara. UKM Paduan Suara ini setiap tahunnya minimal 5 penghargaan, 5 kejuaraan yang diikuti dan semuanya menang semua. Untuk UKM Paduan Suara pada tahun 2019 kemarin dalam 1 tahun itu 8 kejuaraan berhasil disabet oleh UKM Paduan Suara ini dengan prestasi juara 1 dan juara 2 di tingkat internasional. Kemudian UKSA, unit kegiatan selam air, itu bekerja sama dengan Badan SAR, kemudian Teater Diponegoro, kemudian Undip Debating Forum, dan lain-lain. Kemudian ini adalah Universitas Diponegoro dengan 11 fakultas dan 2 sekolah ya. Kita mulai jalan-jalan ya. Fakultas-fakultas apa saja yang ada di Universitas Diponegoro, prodi-prodi apa saja yang ada di Universitas Diponegoro. Kita jalan-jalan. Yang pertama adalah Fakultas Teknik. Untuk Fakultas Teknik, program studi sarjana yang ditawarkan di sini adalah Teknik Sipil, Arsitektur, Teknik Kimia, Teknik Mesin,
teknik elektro, perencanaan wilayah dan kota atau planologi, teknik industri, teknik lingkungan, teknik geologi, teknik perkapalan, teknik geodesi, dan teknik komputer. Untuk program studi sarjana, teknik sipil, teknik kimia, dan perencanaan wilayah dan kota itu mempunyai program IUP atau International Undergraduate Program. Kemudian untuk program studi magister itu ada magister teknik sipil, arsitektur, teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro, PWK, teknik lingkungan, teknik dan manajemen industri. Adapun program doktor yaitu doktor teknik sipil, doktor arsitektur dan perkotaan, serta doktor teknik kimia. Dari teknik, Fakultas Teknik, kita jalan-jalan lagi ke Fakultas Sains dan Matematika atau FSM, di mana program sarjana di Fakultas Sains dan Matematika ini yang ditawarkan adalah matematika, kemudian biologi, kimia, bioteknologi, fisika, informatika, dan statistika. Untuk biologi dan kimia membuka program International Undergraduate Program. Kemudian program magister yang ditawarkan adalah magister biologi, magister fisika, magister matematika, dan magister kimia. Kemudian dari FSM kita jalan-jalan ke Fakultas Peternakan dan Pertanian, di mana program studi sarjana yang ditawarkan di sini adalah peternakan, teknologi pangan, agribisnis, agroekoteknologi, serta program studi magister yang ditawarkan adalah peternakan, agribisnis, dan program studi doktor adalah doktor ilmu peternakan. Dari Fakultas Peternakan, kita jalan-jalan ke Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, di mana program sarjana yang ditawarkan adalah aquakultur. Aquakultur atau ilmu budidaya perairan, kemudian manajemen sumber daya perairan, perikanan tangkap, ilmu kelautan, oseanografi, dan teknologi hasil perikanan. Adapun program magister yang ditawarkan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan adalah Magister Manajemen Sumber Daya Pantai dan Magister Ilmu Kelautan. Kemudian untuk program doktor adalah Doktor Manajemen Sumber Daya Pantai. Kita jalan-jalan lagi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, di sebelah gedung FPIK ada FKM, jadi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini yang ditawarkan untuk program sarjananya adalah kesehatan masyarakat, kemudian untuk program magisternya adalah kesehatan masyarakat, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, dan program doktornya adalah kesehatan masyarakat. Dari FKM kita akan jalan-jalan ke Fakultas Kedokteran. Jadi di Fakultas Kedokteran ini program studi sarjana yang ditawarkan adalah kedokteran, keperawatan, gizi, farmasi, dan kedokteran gigi. Adapun program studi magister yang ditawarkan di Fakultas Kedokteran adalah ilmu biomedis, keperawatan, dan ilmu gizi. Untuk program studi doktor yang ditawarkan adalah ilmu kedokteran dan kesehatan. Kemudian di Fakultas Kedokteran juga menawarkan program studi profesi dokter, profesi nurse, dan profesi spesialis. Profesi spesialis ini yang dibuka adalah yang ditawarkan ada 19 prodi yang Anda dapat baca di slide ini. Jadi ada gizi klinis sampai dengan bedah syaraf. Kemudian kita jalan-jalan lagi dari Fakultas Kedokteran, kita akan jalan ke Fakultas Hukum. Untuk program studi sarjana itu ada ilmu hukum, kemudian program studi magister adalah hukum dan kenotariatan, kemudian program studi doktor adalah doktor hukum. Dan saya menginformasikan di sini untuk program studi sarjana hukum dan program studi magister hukum telah terakreditasi internasional dan lembaga akreditasinya itu adalah FIBA-A. Jadi untuk program studi sarjana dan magister hukum itu sudah terakreditasi internasional. Kemudian dari hukum kita jalan-jalan ke Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, program studi sarjana yang ditawarkan adalah manajemen, ekonomi, akuntansi.
Ini untuk manajemen, ekonomi, dan akuntansi. Untuk Fakultas Ekonomi itu juga membuka program IUP International Undergraduate Program. Kemudian program studi sarjana yang lain adalah Ekonomi Islam. Kemudian program studi profesi, pendidikan profesi akuntansi, dan program studi magister itu ada akuntansi, ilmu ekonomi dan studi pembangunan, manajemen, serta program studi doktornya adalah doktor ekonomi. Dan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, semua program studi baik sarjana, magister, dan doktor telah terakreditasi internasional. Kemudian kita jalan-jalan lagi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, kita jalan ke Fakultas Ilmu Budaya. Di Fakultas Ilmu Budaya, program studi sarjana yang ditawarkan adalah sejarah, kemudian Sasindo atau Sastra Indonesia, Sastra Inggris, ilmu perpustakaan, antropologi sosial, bahasa dan kebudayaan Jepang. Untuk sastra Inggris, ini juga membuka kelas IUP atau International Undergraduate Program. Kemudian untuk program studi magister, ada magister linguistik, magister sejarah, dan magister susastra. Kemudian program studi doktornya adalah doktor sejarah. Di Fakultas Ilmu Budaya, di program studi sarjana untuk sejarah dan Sasindo, Sastra Indonesia juga telah terakreditasi internasional. Kemudian kita jalan-jalan lagi dari Fakultas Ilmu Budaya, kita jalan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program studi sarjana yang ditawarkan adalah administrasi publik, administrasi bisnis, ilmu komunikasi, ilmu pemerintahan, dan hubungan internasional. Untuk program magister adalah ilmu administrasi, ilmu komunikasi, dan ilmu politik. Dan program studi doktor yang ditawarkan di sini adalah administrasi publik dan ilmu sosial. Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi sarjana, administrasi bisnis, dan ilmu komunikasi atau Ilkom itu sudah terakreditasi internasional. Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kita akan jalan lagi di Fakultas Psikologi. Program sarjana yang ditawarkan adalah sarjana psikologi dengan program magisternya yang ditawarkan juga magister psikologi. Untuk Fakultas Psikologi, program sarjana psikologi itu sudah terakreditasi internasional. Kita jalan-jalan lagi dari Fakultas Psikologi, kita ke sekolah vokasi. Jadi Undip, selain mempunyai 11 fakultas, juga mempunyai 2 sekolah, yaitu sekolah vokasi dan sekolah PSDKU. Di sekolah vokasi tahun 2017, Undip membuka atau menawarkan untuk S1 terapan, yaitu Teknologi Rekayasa Kimia Industri, Teknologi Rekayasa Otomasi, dan Rekayasa Perancangan Mekanik. Kemudian untuk tahun 2019, Undip menawarkan 8 S1 terapan di sekolah vokasi, yaitu perencanaan tata ruang dan pertanahan, teknik listrik industri, teknik rekayasa konstruksi perkapalan, teknik infrastruktur sipil, dan perancangan arsitektur, manajemen dan administrasi, akuntansi perpajakan, humas dan informatika, dan bahasa asing terapan. Kemudian kita jalan-jalan lagi dari sekolah vokasi, kita ke sekolah PSDKU yang berada di luar kota Semarang. Yang pertama adalah kampus yang berada di Kabupaten Pekalongan, yaitu D3 Akuntansi, D3 Perencanaan Wilayah dan Kota. Kemudian kampus Kabupaten Batang, yaitu D3 Hubungan Masyarakat, D3 Administrasi Pajak. Kemudian dari Batang lewat Semarang, dari Semarang terus ke Demak, kampus yang ada kampus Undip yang ada di Kabupaten Demak itu adalah sarjana terapan atau D4 akuntansi perpajakan. Kemudian sarjana terapan D4 rekayasa perancangan mekanik.
Kemudian dari Demak, Undip juga mempunyai kampus yang berada di Kabupaten Rembang, yaitu D3 Manajemen dan S1 Administrasi Publik. Nah, untuk program IUP atau International Undergraduate Program untuk Fakultas Ekonomika dan Bisnis, tadi ada 3 program studi yang membuka IUP, yaitu Manajemen, Ilmu Ekonomi, dan S1 Akuntansi. Jadi nanti bisa gelarnya double degree partner ya, jadi ada program ini double degree dengan beberapa universitas partner. Yang pertama adalah Curtin University Australia. Kemudian Section University Belanda, dan kami menerapkan CTS atau Credit Transfer System. Ya, nanti untuk SKS-nya bisa dihitung, jadi CTS-nya dihitung untuk memenuhi SKS. Jadi nanti bisa kuliahnya kalau misalkan kuliah di Curtin atau di Section, nanti bisa sistem kredit transfernya bisa dilakukan. Kita menggunakan sistem CTS tadi. Kemudian ini adalah beberapa universitas Eropa yang lain yang merupakan partner Universitas Diponegoro. Selain itu, kemudian kita ke IUP Fakultas Hukum. Yang membuka kelas IUP adalah S1 Ilmu Hukum dan Universitas Partner kami, jadi Universitas Partner Diponegoro, yaitu Leiden University, itu di Belanda, dan Flinders University di Australia. Kemudian kita jalan-jalan dari IUP FH, kita ke IUP FISIP. Jadi IUP FISIP, Prodi S1 Ilkom atau Ilmu Komunikasi, itu universitas partner dari Undip, yaitu di Korea Selatan, Myongji University, Dong-A University, Wosong University, Chung-A University, kemudian Belanda, Redbone University, Filipina, Ateneo de Manila University, dan Australia, yaitu Curtin University. Kemudian Prodi S1 Administrasi Bisnis itu di Taiwan, universitas partner kami di Taiwan, yaitu National Tsinghua University, National United University, National Central University. Kemudian di bagian selatan ada Yongsan University, Myongji University, Chung-A University, Gyeongsang National University, dan Dong-A University. Kemudian di Turki ada Aydin Istanbul University. Kemudian untuk program studi administrasi publik itu di Korea Selatan yaitu Dong-A University. Kemudian Australia itu Curtin University. Dan program studi ilmu pemerintahan itu dengan Belanda, Redbone University, Australia dengan Curtin University, Amerika Serikat dengan Wyoming University. Kemudian dari IUP FISIP kita jalan ke IUP FIB. Jadi Prodi S1 Sastra Inggris itu partnernya adalah Asia University di Taiwan. Kemudian dari IUP FIB kita jalan ke IUP FT. Jadi double degree dengan menerapkan CTS atau Credit Transfer System, Prodi S1 Teknik Kimia, S1 Teknik Sipil, dan S1 PWK dengan universitas partner kami adalah Hull University, United Kingdom, kemudian Curtin University, Australia, Newcastle University, Australia, National Taiwan University, Science and Technology, Taiwan, kemudian UETM, MARA, Malaysia, dan Brunei University itu di Brunei. Kemudian IUP FSM itu ada 2 program sarjana yang membuka IUP yaitu S1 Biologi dan S1 Kimia dengan universitas partner University of Chulalongkorn, Thailand, University Malaysia Sabah, Malaysia, University Anson, Australia, University Kyushu, Jepang, dan National Donghua University Taipei, Taiwan. Nah, untuk 4 tahun mendatang dengan menggunakan rasionalisasi kelas 12 tes masuk ya, tidak menemui kendala prosesnya mahasiswa Universitas Diponegoro. Kemudian
Sistem penerimaan mahasiswa baru Undip itu PTNBH. Jadi ini kemarin adalah pelaksanaan UTBK di masa pandemi. Jadi kami tetap menerapkan protokol. Jadi ini adalah proses pelaksanaannya. UTBK kemarin ya tahun 2020 dan 2019, kemudian ini ada 2020 yang sudah dilaksanakan dan 2021. Kemudian hati-hati untuk penipuan. Jadi untuk mas-mas, mbak-mbak itu dapat membuka website kami www.udip.ac.id. Kemudian kalau memang ada pertanyaan yang akan disampaikan, silahkan. Kami juga membuka help desk, jadi silahkan untuk bertanya. Dan kalau misalkan mendapatkan informasi apapun yang tidak ada di website kami, itu jangan dipercaya karena semua informasi terbaru tentang PMB, kemudian tentang bagaimana universitas, bagaimana sistem masuknya, semuanya ada di website kami. Ya, kemudian ini jalur masuknya dari SNMPTN, jalur undangan 20%, kemudian UTBK atau SBMPTN, jalur ujian tertulis itu 30%, kemudian ada juga jalur ujian mandiri. Dan ini sekolah vokasi, jalur undangan 40%, dan jalur ujian mandiri dan PSSB. Kemudian ini adalah informasi lengkap dan detail mengenai Universitas Diponegoro. Jadi bisa dibuka websitenya www.undip.ac.id. Kemudian di sini Anda bisa melihat itu ada fakultas-fakultas yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi misalkan Anda membuka di fakultas misalkan FISIP, misalkan. Kemudian Anda masuk ke Ilkom. Di FISIP itu ada ilmu komunikasi atau administrasi bisnis. Anda bisa klik di sana, kemudian Anda bisa tahu dosen-dosennya itu bagaimana, sistem sistem atau materinya kuliahnya nanti kurikulumnya itu seperti apa, kemudian nanti yang disampaikan atau nanti pada saat Anda kuliah materi apa saja yang akan diberikan, peminatannya itu apa saja, kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah ada atau kegiatan-kegiatan yang berjalan itu apa saja, baik penelitian dosen, penelitian mahasiswa, kemudian bagaimana mahasiswa itu berkarya di berbagai macam lomba, kejuaraan, itu semua sudah ada lengkap di website kami. Kemudian kalau Anda mau ngecek RPS, rencana pembelajaran siswa, itu sudah ada di situ. Kami semua transparan. Kemudian kalau memang Anda pengen tahu bagaimana kualitas dosen yang ada di Universitas Diponegoro, Anda bisa lihat di situ juga ada staff, kemudian Anda klik dosen tersebut penelitiannya di bidang apa, kemudian jurnal-jurnal publikasinya di mana, sudah lengkap semua di situ. Kami buka semua websitenya, silahkan Anda masuk dan silahkan Anda lihat, kemudian silahkan Anda pelajari sampai dengan nanti ke animo. Jadi misalkan Fakultas Kedokteran, jumlah pendaftarnya dari SBMPTN berapa, dari UTBK berapa, kemudian yang diterima berapa, nah jumlah perbandingan satu kursi diperebutkan oleh berapa, itu sudah kami sudah lengkap ada di situ semua. Jadi mas-mas dan mbak-mbak sudah bisa membuka, kemudian sudah bisa mengukur diri saya itu seperti apa, saya minatnya di mana, saya tertarik nih di ilmu komunikasi, nanti ya pas di Ilkom nanti atau di administrasi bisnis atau di FPIK, di aquakultur, itu apa aja yang dipelajari. Nah silahkan Anda buka di situ, sesuaikah dengan passion Anda, kalau memang sesuai silahkan. Kemudian dalam Anda memilih, kalau misalkan yang satu sudah pilihannya tinggi, jadi animonya banyak, satu kursi misalkan diperebutkan oleh 1000 orang, ya pilihan kedua hendaknya di bawah itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sini Anda sudah bisa mengukur kira-kira passion saya di sana enggak, saya tertarik enggak, karena sesuatu hal yang dijalankan dari hati, insya Allah hasilnya akan jauh lebih baik daripada tekanan atau dipaksa, ya. Nah, ini bagaimana informasi persyaratan, itu sudah lengkap, daya tampung, UKT, itu berapa biayanya, SPI dari golongan 1 sampai golongan 8, itu ada semua, lengkap di sini, www.pmb.undip.ac.id. Nah, ini adalah kalender PMB S1 ya, Universitas Diponegoro, nanti Anda bisa baca sendiri di sini.
Kemudian tentang SNMPTN dan SBMPTN itu lebih lengkap dan lebih detailnya silakan Anda buka di websitenya ya https://ltmpt.ac.id. Nah, untuk bahan diskusi dari SNMPTN itu bila sudah mendaftar dan diterima, mohon maaf, dan diterima tidak dapat mendaftar di UTBK. Kemudian pilihan program studi antara pilihan 1 dan pilihan 2. Nilai akademik dan indeks sekolah. Kemudian sertifikat kejuaraan internasional, nasional, dan daerah. Kemudian tentang UTBK, jadi metode tes, ujian tulis berbasis komputer, kemudian ada kelompok ujiannya, ada saintek, sosial humaniora atau campuran, dan setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Ya. Kemudian ini materi tesnya, pelaksanaannya dilaksanakan 2 gelombang dan kesempatannya hanya boleh 1 kali. Nah, ini adalah untuk materi ujiannya, itu ada TPS, itu matematika dasar, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, TPA verbal, dan penalaran. Kemudian untuk sainteknya, matematika IPA, fisika, kimia, dan biologi. Kemudian ini untuk sosial humaniora. Nah, ini untuk bahan diskusi atau UTBK atau SBMPTN, bila sudah mendaftar dan diterima di SNMPTN, akan tertolak oleh sistem pendaftaran. Kemudian pilihan program antara S1, pilihan pertama dan kedua, sama seperti SBMPTN. Kemudian untuk UTBK adalah murni nilai dari UTBK tersebut. Nah, kemudian jalur lain yang bisa Anda pilih yaitu melalui seleksi bibit unggul berprestasi atau SBUB. Jadi, bagaimana prestasi tingkat nasional juara 1, 2, dan 3. Kemudian hanya cabang tertentu dapat Anda lihat di website kami. Kemudian kredibilitas penyelenggara pertandingan itu juga perlu diperhatikan. Jadi di Nas, LIPI, Depak, dan induk cabang olahraga tertentu. Khusus untuk Hafiz, itu berasal dari pondok pesantren. Jadi ini nanti akan dites lagi. Jadi tahapannya ini administrasi, kemudian tes bakat. Jadi masih bisa dikembangkan setelah masuk, nanti bisa diharapkan atau memang dituntut untuk bisa terus mengembangkan bakatnya. Sehingga pada tes wawancara akan dilihat dia akan masuk di prodi apa, disesuaikan dengan cabang olahraga yang dia geluti. Jadi tidak bisa kalau misalkan dari basket, misalkan ya ini contoh. Jadi contoh misalkan dari basket kemudian masuk di FK, sedangkan di FK itu jadwalnya sangat padat sekali. Waktunya tidak ada untuk dia mengembangkan diri untuk bisa meneruskan bakatnya di basket tadi. Maka nanti diadakan tes wawancara, dia lebih baik masuk di prodi mana sehingga kuliah jalan, bakatnya juga masih dapat terus dikembangkan. Kemudian seleksi ujian mandiri, Undip tidak menggunakan nilai UTBK dan untuk UM. Jadi Undip itu tidak menggunakan nilai UTBK tersebut untuk UM. Jadi untuk peserta UM itu terbagi menjadi 3, KIP, ya, reguler, dan kemitraan. Jadi 3 jalur ini yang diambil Undip untuk ujian mandirinya. Kemudian tahun 2021 tes CPT atau online dan portofolio yang digunakan. Kemudian untuk kelas internasional undergraduate program, materi tesnya yaitu Undip Scholastic Test atau TPA, kemudian Undip English Test atau tertulis, dan group discussion atau wawancara. Ya, bagaimana UKT-nya, itu berapa, ada golongan-golongannya, itu lengkap dan detail pada website kami. Nah, ini untuk seleksi masuk PMB atau sekolah vokasi dan sekolah PSDKU. Jadi, jalur undangan 40% dan SBUB. Dan ini seleksi untuk ujian mandiri vokasi, TPS, dan TKA, dan portofolio. Untuk PMB, sekolah vokasi ini sepenuhnya ditangani oleh Universitas Diponegoro. Dan beasiswa di sini yang ditawarkan ada mahasiswa baru dengan menggunakan KIP.
atau adik ini masuk melalui SNMPTN atau SBMPTN. Kemudian mahasiswa lama dalam arti mahasiswa yang sudah kuliah 3 semester, jadi semester 3 ke atas, itu kalau mau mengajukan beasiswa itu bisa dan boleh. Jadi dilihat indeks prestasi kumulatif. Jadi indeks prestasi kumulatif adalah gabungan IPK antara gabungan IPK dari semester 1 sampai dengan semester 3. Dan dicek juga bagaimana indeks prestasi per semesternya. Ya, jadi mahasiswa yang sudah masuk bisa juga mengajukan beasiswa dimulai pada semester 3 ke atas. Dengan persyaratan dilihat IPK-nya. Permisi Bu Vivi, minta maaf mengganggu. Waktu kita karena dibatasi sampai jam 8.35, minta maaf, apakah bisa langsung sesi tanya jawab? Oh iya, sebentar, saya akan melengkapi ya. Jadi ini sudah selesai kok. Jadi mahasiswa diterima SNMPTN, SBMPTN, ada golongannya, bisa cek di website. Kemudian ini adalah link yang bisa Anda cek, jadi animonya berapa, jumlah pendaftarnya berapa, kemudian peminatnya berapa. Ya. Nah, di sini. Ini adalah helpdesk kami welcome. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau misalkan ada yang masih kurang jelas dari saya nanti. Baik, terima kasih. Oke, silakan anak-anakku, saya langsung memberi waktu untuk ada sesuatu yang ingin ditanyakan, ya. Karena waktu kita hanya dibatasi sampai jam 8.35. Silakan. Yang tertarik luar biasa untuk ingin masuk ke Undip, silakan. Ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau bagaimana sistemnya itu. Oke, tadi Bu, mungkin untuk saat ini belum ada pertanyaan buat teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung di chat ibunya. Silakan, saya buka kok Mbak. Bisa di chat, bisa secara langsung silakan. Saya siap, ayo. Saya tunggu di Diponegoro Muda, calon di Diponegoro Muda dari SMA Penabur, Jakarta Gading Serpong. Bu, ini saya dapat pertanyaan dari Ibu Jenny, orang tua siswa. Kira-kira berapa ya biaya untuk masuk Fakultas Kedokteran? Terima kasih, Bu. Oke. Kalau masalah biaya, semuanya sudah ada di website. Jadi silakan Bapak dan Ibu, orang tua wali, silakan membuka di website. Jadi untuk UKT itu sudah ada di sana. Golongannya dari golongan 1 sampai dengan golongan 8 itu sudah lengkap ada di sana. Kemudian per fakultasnya berapa itu sudah ada di sana. Jadi di sini untuk masalah biaya itu monggo Bapak dan Ibu silakan Bapak dan Ibu bisa membuka website kami untuk yang UKT. Begitu Mbak. Oke. Tadi berarti sudah ada beberapa pertanyaan juga ya yang mungkin PC di chat ke Catherine gitu ya atau ke Sanes ada ya tadi beberapa ya Nak ya? Ada nggak? Untuk saat ini belum ada, Sir. Oh, saat ini belum ada. Oke. Begini saja Bu Vivi buat dan peserta semua karena memang di sini waktunya sangat singkat seperti itu ya Bu. Dan mungkin tadi juga Bu Vivi sudah menyampaikan ke para peserta khususnya di Universitas Diponegoro ini, apabila ada pertanyaan tadi bisa disampaikan ke nomor WA ya Bu Vivi ya tadi ya. Kalau ada pertanyaan, di situ ada helpdesk. Jadi di website kami sudah tertera helpdesk. Jadi helpdesk itu juga mahasiswa yang membantu kami siap 24 jam di sana ya untuk kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang Undip itu gimana sih
fakultasnya itu bagaimana, kemudian nanti kalau misalkan lulus gimana fasilitasnya. Saya di sini bisa menambahkan kalau Undip merupakan universitas peringkat ketiga dengan lulusan tercepat untuk mendapatkan pekerjaan. Karena kami bekerja sama dengan Ikatan Alumni Undip ya di bawah Undip Career Center. Jadi Universitas Diponegoro mempunyai Undip Career Center. Di sana setiap ada pekerjaan tawaran pekerjaan itu bekerja sama dengan Ikatan Alumni kami yang seluruh Indonesia itu masuk ke sana. Jadi lulusan-lulusan Universitas Diponegoro itu langsung dapat bekerja sesuai dengan apa yang sudah di-share atau yang sudah ada di Undip Career Center tersebut bekerja sama dengan Ikatan Alumni Undip. Begitu. Oke, seperti itu buat para peserta. Mungkin karena memang mohon maaf sekali ya waktunya sudah lebih dari 8.35. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih ingin disampaikan bisa seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Vivi ya, bisa kalian dihubungi di helpdesk atau mungkin buka webnya mencari informasi di situ. Seperti itu ya Bu Vivi ya untuk pertanyaan-pertanyaan. Ya, silahkan kami terbuka untuk kalau misalkan ada yang mau bertanya, baik mas-mas dan mbak-mbak atau orang tua siswa kalau memang ada yang mau ditanyakan itu silahkan, kami siap dari Universitas Diponegoro menerima dengan senang hati. Oke, baik, terima kasih banyak buat Bu Vivi atas presentasinya ya untuk EduFair di sesi pertama ini. Sangat bermanfaat sekali ya buat teman-teman semua yang semakin tertarik bisa nanti mencari informasi kembali dan juga jangan lupa bisa mendaftarkan gitu ya di Universitas Diponegoro. Oke, mungkin seperti itu ya Bu Vivi dan para peserta untuk sesi pertama ini. Terima kasih banyak khusus untuk Bu Vivi dan juga para peserta semua yang sudah masuk di Zoom ini. Mungkin karena ini waktunya juga sudah habis gitu ya. Nanti informasi lain bisa kalian cari di web Universitas Diponegoro. Dan saya mengingatkan lagi yang belum mengisi presensi, diisi dulu ya presensinya ya. Seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Kemudian saya tunggu mas-mas dan mbak-mbak di Universitas Diponegoro. Selamat pagi, sehat selalu untuk semuanya. Saya mohon izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.